Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini pelajaran PPKN akan membahas materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pengertian hukum. Menurut E. Utrecht, hukum ialah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Peraturan itu berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau menaatinya. Unsur-unsur hukum. 1. Unsurnya adalah peraturan atau norma mengenai pergaulan manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut tegas berupa hukuman. Ciri-ciri hukum. 1. Adanya perintah dan larangan. 2. Perintah dan larangan itu harus ditaati oleh semua orang. Yang ketiga, pelanggar hukum dapat dikenakan sanksi. Tujuan hukum ada 5. 1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. 2. Mencapai keadilan dan ketertiban. 3. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. 4. Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat. 5. Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada semua orang. Menurut Profesor Subekti, tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Fungsi hukum sebagai perlindungan, sebagai keadilan, dan sebagai penggerak pembangunan. Penggolongan hukum. Hukum menurut sumbernya dibagi menjadi 4. Hukum undang-undang, hukum kebiasaan atau adat, hukum jurisprudensi, dan hukum traktat. Penggolongan hukum menurut bentuknya dibagi 2. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis contohnya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum tidak tertulis contohnya hukum adat. Penggolongan hukum menurut tempat berlakunya dibagi menjadi 3. Hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Penggolongan hukum menurut waktu berlakunya dibagi 3. Yang pertama, ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang. 2. Ius constituendum, hukum yang berlaku akan datang. Yang ketiga, hukum asasi atau hukum alam. Penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya dibagi 2. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dibolehkan dan yang dilarang untuk dilakukan. Contohnya hukum pidana, hukum perdata. 2. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material atau peraturan yang mengatur cara mengajukan suatu perkara ke pengadilan. Contohnya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau hukum acara. Penggolongan hukum menurut sifatnya dibagi 2. Hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Penggolongan hukum menurut wujudnya dibagi 2. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih yang bersifat umum. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Penggolongan hukum menurut isinya dibagi 2. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur antara negara dengan alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan perseorangan. Contohnya adalah hukum pidana. Hukum privat, hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Contohnya adalah hukum perdata dan hukum dagang. Macam-macam sumber hukum. 1. Undang-undang.
2. Kebiasaan atau custom. 3. Keputusan hakim atau jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. 4. Traktat atau perjanjian internasional. 5. Doktrin adalah pendapat ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas hukum dalam hukum dan penerapannya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.